Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media, teman-teman wartawan, jurnalis dan sebagainya, baik itu media online, media cetak dan media elektronik yang sudah bersama DPD RI dalam mempublish informasi-informasi dan juga sudah hadir dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya melakukan konferensi pers berkaitan dengan isu terkini masalah Aceh dalam rangka memperingati 14 tahun perdamaian Aceh dan juga berdepatan hari ini 4 Desember 2019 milad Gerakan Aceh Merdeka yang ke-43 tahun. Nah, hari ini di Aceh saya perlu sampaikan kepada teman-teman wartawan terjadi peringatan milad GAM yang berlangsung sangat hikmat, damai dan sangat luar biasa. Jadi kekhawatiran teman-teman di pusat ya, yang mengatakan bahwa akan terjadi kerusuhan dengan adanya pengibaran bendera dan sebagainya, ini terbantahkan dengan peringatan yang dilakukan di seluruh Aceh. Hal ini saya ingin katakan membuktikan bahwa rakyat Aceh itu sangat cinta damai, sangat cinta terhadap negara kita ini juga, tidak ada keinginan untuk melakukan kerusuhan dan sebagainya. Bahkan dengan acara yang tersebar di 23 kabupaten kota dilaksanakan dengan melakukan doa bersama, zikir dan santunan terhadap anak yatim, serta di beberapa tempat dilakukan pengibaran bendera Aceh. Jadi tidak ada berbagai insiden, tidak ada berbagai kerusuhan. Konferensi pers ini penting saya lakukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa Aceh itu sangat damai, ya, komitmen dengan perdamaian, komitmen dengan perjanjian MOU Helsinki, dan setidaknya membantah bahwa masih ada keinginan-keinginan dari oknum-oknum ya di Aceh yang ingin melakukan upaya-upaya disintegrasi. Itu kita bantahkan hari ini. Bahkan mohon maaf, terjadi beberapa insiden menjelang 4 Desember. Salah satunya adalah penembakan salah satu warga sipil di Sawang yang memiliki senjata api. Kita anggap ini sebagai skenario yang memang diciptakan untuk menakut-nakuti rakyat Aceh agar tidak melaksanakan kegiatan pada tanggal 4 Desember. Saudara-saudara sekalian, saya menyatakan beberapa sikap di sini. Di kertas rilis sudah saya bagikan ada 5 sikap. Yang pertama adalah peringatan 43 tahun milad Gerakan Aceh Merdeka tanggal 4 Desember 2019 dan usia perdamaian 14 tahun Aceh dengan ditandatanganinya perjanjian MOU Helsinki merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Aceh, merupakan sejarah dan juga sebuah kearifan lokal yang harus kita hargai, menjadi bagian Aceh itu sebagai anak bangsa yang berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah pusat tidak perlu khawatir, pemerintah pusat tidak perlu ketakutan dan a priori, serta pemerintah pusat seharusnya membangun kepercayaan kepada rakyat Aceh untuk terus membangun sesuai dengan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang telah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami juga meminta kepada pemerintah pusat agar komitmen untuk menjalankan perjanjian MOU Helsinki yang sudah ditandatangani agar terrealisasi. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa adanya perjanjian MOU Helsinki telah melahirkan undang-undang kekhususan yang intinya isinya itu tipu-tipu juga. Undang-undang Otsus, tapi isinya itu tidak jauh berbeda dengan undang-undang di provinsi lain. Tidak ada kekhususan. Bahkan perlu saya sampaikan di sini ada 16 poin dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan perjanjian MOU Helsinki. 11 poin belum dilaksanakan sama sekali dan 26 poin sudah dilaksanakan, tapi pada saat adanya AMM Uni Eropa ketika bertugas pasca damai di Aceh. Artinya apa? Perjanjian MOU Helsinki tidak maksimal dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah pusat tidak punya komitmen, tidak serius, tidak memiliki keinginan memang untuk membangun Aceh. Hanya saja selalu memberikan janji-janji, hanya saja selalu mengutarakan apa yang diinginkan oleh elit-elit politik
ya yang hari ini duduk di pemerintahan hari ini tapi tidak terrealisasi. Ini yang sangat kita sayangkan. Janji pemekaran misalkan, hari ini Aceh ada 6 kabupaten kota yang belum selesai dimekarkan. Janji KEK misalkan, hari ini juga enggak jelas. Kawasan ekonomi khusus diberikan Sabang hari ini juga. Mohon maaf, Sabang sampai saat ini juga tidak maju karena banyak regulasi yang ditahan. Ada perjanjian 70-30, 70 buat Aceh, 30 buat pusat, itu juga selalu dibenturkan dengan regulasi sehingga tidak jalan. Masalah bendera, ya nanti saya akan sampaikan masalah bendera secara khusus, ya. Ada yang mau lihat bendera Aceh? Ya, oke, saya tunjukkan nanti, nggak ada masalah. Kita ini dalam BKNRI, nggak usah takut. Ya, jadi saya udah katakan pemerintah nggak usah a priori dan nggak usah khawatir sama bendera Aceh karena sudah dalam BKNRI gitu. Apalagi bendera yang hari ini dibanggakan oleh rakyat Aceh sebagai bendera lokal, gitu loh. Sementara merah putih itu bendera kebangsaan, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Oleh karena itu, kembali lagi pada poin yang kedua, saya sampaikan bahwa untuk menjaga perdamaian MOU Helsinki perlu dilakukannya revisi terhadap undang-undang pemerintahan Aceh, di mana undang-undang pemerintahan Aceh telah mengebiri dan mengecilkan kekuatan dan wewenang yang diberikan melalui perdamaian dalam MOU Helsinki. Yang ketiga, persoalan otonomi khusus daerah. Dana OSUS di Aceh pada tahun 2027 akan berakhir dan habis. Oleh karena itu saya mendesak pada pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus daerah. Jangan hanya diberikan 20 tahun, yang 15 tahunnya itu diberikan 2% dan tahun yang kelima, 5 tahun belakangannya itu sampai tahun 2027 itu menjadi 1%. Totalnya semuanya setelah kami hitung tidak lebih dari 100 miliar atau 100 triliun atau 98 triliun dana yang diberikan kepada Aceh dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2027. Artinya apa? Dengan emas yang ada di Aceh hari ini, dengan minyak yang ada di Aceh selama tahun 1978 itu emas minyak Arum, minyak gas yang ada di Arum itu dieksploitasi oleh pemerintah pusat, diambil dan berakhir di tahun 2010. Ada 4.000 kapal minyak yang ada di Aceh Utara pada saat itu ditarik oleh pusat dan itu semuanya dikembalikan dananya itu kepada pusat. Artinya kalau ada 1 triliun minyak, ya 1 triliun per kapal itu bisa diangkut oleh pusat, total kurang lebih minimal 4.000 triliun Aceh telah menyumbangkan kepada Republik ini, tapi dikembalikan hanya 98 triliun yang notabene dicicil selama 20 tahun. Ini unfair, tidak adil. Ya, oleh karena itu kita mendesak dana OSUS selamanya diberikan kepada Aceh. Yang ketiga, ini berkaitan dengan persoalan bendera. Kami sampaikan bahwa bendera Aceh itu yang hari ini berbentuk bulan bintang warna merah, ya. Ada yang lihat benderanya? Boleh? Mau lihat? Oke, baik, saya tunjukkan bahwa bendera ini sudah sah, ya. Bendera ini sudah sah dan sudah menjadi bendera lokal di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mas. Ya. Jadi bendera ini adalah bendera lokal Aceh yang sudah sah dan sudah disahkan oleh DPRA dan Gubernur Aceh. Jadi pemerintah pusat tidak usah khawatir. Dan ini adalah bendera lokal kebanggaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menariknya saudara-saudara sekalian, bahwa saya sampaikan pemerintah pusat sudah memberikan sinyal lampu hijau untuk mendukung dan memberikan persetujuan terhadap bendera ini. Jadi bendera ini tidak usah dikhawatirkan lagi. Buat teman-teman mungkin ada yang kurang setuju, tapi saya ingin katakan bahwa bendera ini ada sinyal dari pemerintah pusat, ya. Oh iya, silakan. Jadi bendera ini sudah ada sinyal dari pemerintah pusat untuk menyetujui. Nah, kita dari senator, ya, dari anggota DPD maupun DPR RI sedang melakukan negosiasi agar segera disahkan, diresmikan menjadi bendera lokal. Tapi bendera merah putih tetap menjadi bendera kebanggaan, bendera kebangsaan, karena Aceh hari ini telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya pikir ini sebagai pengantar rilis dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, ya. Kita sudah melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala dan juga melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian-kementerian terkait, ya, berkaitan dengan masalah Aceh dan masalah regulasi bendera yang tidak selesai. Kita harapkan pemerintah hari ini untuk mempercepat menyetujui agar bendera lokal, ya, itu bisa disahkan. Gak usah khawatir. Tidore Ternate punya bendera lokal, Jogja punya bendera lokal,
Nah, saya juga mengatakan kepada pemerintah pusat, di Papua ada bendera Papua yang katanya bendera bintang kejora. Itu juga nggak usah dikhawatirkan oleh pemerintah pusat. Berikan saja bendera bintang kejora itu sebagai bendera lokalnya rakyat Papua, nggak ada masalah. Kita sudah NKRI, Aceh, Papua, dan 34 provinsi sudah NKRI. Jadi nggak usah ketakutan lagi, kita tetap berada di dalam bendera Sangsaka merah putih, tapi bendera-bendera lokal itu menjadi bendera kebanggaan lokal. Jadi terima kasih dari saya. Mohon maaf dan barangkali ada teman-teman bertanya atau sudah cukup dengan rilis? Cukup ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Sukses buat kita semua. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.